Nama saya Khairullah Zikri dari 10 Akuntansi 2 yang akan membahas tentang bentuk interaksi keuangan dan kerjasama negara. Bentuk interaksi keuangan ada 3. Yang pertama, perpindahan penduduk atau migrasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, transportasi. Yang pertama, perpindahan penduduk merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari salah satu wilayah lain dengan tujuan. Adapun jenis migrasi, yang pertama imigrasi, yang kedua emigrasi, yang ketiga urbanisasi, yang keempat ruralisasi, yang kelima transmigrasi, yang keenam evakuasi, yang ketujuh sirkulasi, yang terakhir yaitu komutasi. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antara seperti siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian akibat suatu wilayah. Yang kedua, streaming, berbagai platform dunia internet. Yang ketiga, website, merupakan jejaring dunia maju yang saling terhubung. Yang ketiga yaitu transportasi, interaksi antar ruang dalam bergerak barang dan jasa daerah satu ke lain, seperti perdagangan internasional, ekspor dan impor, pengiriman komunitas perdagangan melalui transportasi laut, darat maupun udara. Adapun yang kedua, kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara ada 3, yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbul balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasama. Adapun 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Yang kedua, menjaga perdamaian. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara lain harus ditingkat berbagai bidang di antara sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama bidang hukum, yang dimana merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi, yang dimana meliputi perdagangan, ekspor, impor, penanaman modal, utang, piutang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan, yang dimana meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan, yang dimana meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengaman daerah. Yang kedua, kerjasama regional, yang merupakan kerjasama antar negara suatu kawasan yang umum berdekatan. Tujuan utama kerjasama adalah untuk memajukan dan memperkokoh ekosistem negara yang berada pada suatu kawasan. Yang ketiga, kerjasama multilateral, yang dimana merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara atau kelompok. Perserikatan bangsa-bangsa atau United Nations. Yang pertama, struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsi antara lain seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Mahkamah Internasional. Yang kedua yaitu PBB, juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai masalah, di antara UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan. World Trade Center Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara. International Monetary Fund atau IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB.
Yang terakhir, Organisation of Islamic Cooperation atau OIC. Berarti oke, bermula soal terjadi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.